Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Triputra Rizky Sumadi, kelas HE20B, NIM 070151249, mata kuliah Pengantar Tata Hukum Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Maslihati Nurhidayati. Di sini saya akan membahas tentang kepatuhan Indonesia terhadap aturan-aturan internasional. Sebelum masuk ke situ, saya ingin menjelaskan apa itu hukum internasional. Dalam buku yang saya baca, yang berjudul Pengantar Tata Hukum Indonesia, karya A. Siti Sutami, hukum internasional sering pula disebut hukum antar negara, atau dengan istilah yang digunakan oleh Profesor Cranbrook, yaitu Tussenstaatsrecht. Hukum yang diadakan untuk mengatur pergaulan antara negara-negara yang berdaulat dan merdeka. Menurut G. Stark, memberikan definisi sebagai berikut. Hukum internasional dapat dirumuskan sebagai sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan peraturan-peraturan tingkah laku yang mengikat negara-negara dan karena itu ditaati dalam hubungan negara-negara. Sumber-sumber hukum formil internasional. Sumber formil hukum internasional terdapat dalam pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa sumber hukum formil internasional yang pertama adalah hukum traktat atau perjanjian internasional. Yang kedua, hukum kebiasaan internasional. Yang ketiga, asas-asas hukum yang diakui oleh civilized nations. Yang keempat, jurisprudensi internasional atau dari peradilan internasional. Yang kelima, anggapan-anggapan atau pendapat para ahli hukum internasional. Yang menjadi dasar berlakunya hukum internasional adalah anggapan mengenai hukum internasional itu. Anggapan yang pertama ialah bahwa suatu perjanjian yang dibuat harus ditaati. Anggapan ini kemudian menjadi asas dalam hukum internasional, yaitu asas Pacta Sunt Servanda. Artinya, setiap perjanjian harus ditaati. Anggapan yang kedua adalah bahwa hukum internasional itu derajatnya lebih tinggi daripada hukum nasional. Anggapan ini kemudian menjadi asas yang disebut asas primat hukum internasional. Jadi, traktat derajatnya lebih tinggi dari Undang-Undang Dasar Negara peserta traktat. Masuk ke materi kepatuhan Indonesia terhadap aturan-aturan internasional. Dalam menaati perjanjian internasional, negara Indonesia memiliki dasar acuan pelaksanaan perjanjian melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Selanjutnya, dalam lingkup hukum kebiasaan internasional, Indonesia telah patuh menjalankan aturan, seperti pada kasus Selat Malaka yang menjadi jalur perdagangan internasional. Banyak kapal-kapal yang melewati Selat Malaka sering diganggu dengan kehadiran perompak atau bajak laut yang dapat menyebabkan kerugian pada kapal-kapal perdagangan karena menjarah barang-barang yang dibawa oleh kapal-kapal tersebut. Atas kesadaran tiga negara yang mengelilingi seluruh Selat Malaka yang terdiri dari Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Akhirnya, Indonesia, Singapura, dan Malaysia sepakat untuk melakukan patroli maritim guna menjaga Selat Malaka dari perompak atau kejahatan laut lainnya yang mengganggu lintas laut di Selat Malaka. Atas tindakan ketiga negara itu, akhirnya Selat Malaka menjadi aman dan kapal-kapal yang melintas tidak khawatir atas kehadiran perompak. Kebiasaan yang dilakukan Indonesia, Singapura, dan Malaysia telah menjadi hukum kebiasaan internasional karena berdampak kepada keamanan internasional. Selanjutnya, Indonesia sebagai salah satu anggota PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa tentu sangat berperan aktif dalam divisi-divisi yang ada di dalam PBB. Salah satunya United Nations Office on Drugs and Crime atau UNODC. Tujuan UNODC adalah membantu PBB dalam memecahkan masalah perdagangan dan penggunaan ilegal narkoba,
pencegahan kejahatan dan kriminal. Indonesia sebagai anggota PBB berperan aktif mentaati aturan-aturan internasional yang dibuat dalam masalah narkoba dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.